Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tugas dari mata kuliah Enterprise Arsitektur, yaitu menganalisis jurnal Enterprise Arsitektur. Oke, di sini ada nama-nama kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Renal Fandi. Kemudian yang kedua ada Wahyu Triagus Biring. Yang ketiga ada Muhammad Yawan Atmaliana. Kemudian yang keempat ada Sylvia Mega Febriana. Kemudian yang terakhir ada Sylvia Septiani. Oke, ini jurnal yang kami bahas yaitu perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan Assessment Framework Studi Kasus PT Vivamas Adi Pratama. Penulisnya yaitu Riman Irfanto dan Yohanes Fernandes Andre, tahun 2017. Oke, sebelumnya akan saya tampilkan dulu jurnalnya. Nah, ini adalah jurnalnya yang kami analisa. Untuk abstraknya, PT Vimas Adi Pratama merupakan sebuah perusahaan penanaman modal asing atau yang disebut PMA yang bergerak dalam bidang usaha perakitan industri sepeda motor roda 2 dan 3 yang berusaha memberikan solusi bagi kebutuhan alat transportasi untuk masyarakat dengan memberikan prinsip total solution, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memadukan sinergi antara teknologi dan sistem informasi. Itu secuil dari abstraknya. Jadi kita lanjut untuk analisis yang selanjutnya. Oke, ya ini pada bagian pendahuluannya. Di sini bisa kita lihat ada definisi dari arsitektur enterprise. Itu sebagai berikut. Yang pertama, arsitektur enterprise itu adalah representasi deskriptif atau model yang relevan untuk menggambarkan sebuah enterprise dan apa yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Kemudian pengertian lainnya yaitu adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan dapat juga berupa rancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis, misalnya kebijakan, operasional, infrastruktur, dan informasi. Dan ada pendapat lain yaitu arsitektur enterprise itu sebuah mekanisme untuk memastikan sumber daya teknologi, informasi, suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi dari organisasi tersebut. Nah, jadi definisi tersebut, maka enterprise arsitektur dapat dijadikan acuan atau pedoman pada saat akan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi. Karena enterprise arsitektur itu merupakan suatu cetak biru. Oke, kemudian untuk metode penelitian, sebelumnya untuk pendahuluannya, ini apa itu yang disebut dengan Zahman Framework atau Framework Arsitektur Enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise secara formal dan terstruktur. Framework ini terdiri atas matriks klasifikasi 2 dimensi yang dibangun dari kombinasi beberapa pertanyaan umum, yaitu itu ada what itu bisa kita sebut saja dengan data, menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya perlu dipelihara. Kemudian yang kedua ada how itu bisa kita artikan sebagai fungsi. Itu untuk mendefinisikan fungsi dan aktivitas. Input dan output juga dipertimbangkan di kolom ini. Kemudian yang ketiga ada where itu meliputi jaringannya. Itu untuk menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi. Meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. Kemudian yang keempat ada wo atau manusianya. Mewakili manusia dalam organisasi dan matriks untuk mengukur kemampuan dan kinerja.
Kemudian yang kelima ada when atau kapan waktunya. Mewakili waktu dan menunjukkan kriteria kerja. Kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. Kemudian yang terakhir ada why atau bisa kita sebut motivasinya. Menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaan. Di sini terlihat tujuan, sasaran, rencana bisnis, arsitektur, pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Dewan. Baik, terima kasih Renal Alfandi. Oke, akan saya lanjutkan untuk metode penelitiannya. Di sini ada studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali pustaka yang relevan dan berkenaan dengan topik penelitian yang diteliti. Lalu pengamatan langsung yang dilakukan ke lokasi atau bisa disebut observasi guna untuk melihat secara langsung proses-proses yang terjadi pada saat terjadinya produksi yang berkaitan dengan materi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian seperti mempelajari dokumentasi. Untuk selanjutnya, kerangka kerja penelitian. Yang pertama, tinjauan kondisi enterprise saat ini. Satu, ada permodelan proses bisnis. Yang kedua, ada sistem teknologi saat ini. Lalu yang kedua, perancangan arsitektur. Yang pertama, arsitektur data. Kedua, arsitektur aplikasi. Yang ketiga, arsitektur teknologi. Ya. Oke, untuk hasil dan pembahasan dipersilakan untuk Sylvia Septiani untuk menjelaskan. Hasil dan pembahasan ada dan sarana EAP. Yang pertama ada aspek masukan, yaitu aspek masukan meliputi proses laporan stok, laporan kegiatan produksi. Yang kedua ada aspek proses, yaitu pada aspek ini menjadi fokus adalah proses produksi kendaraan bermotor. Yang ketiga ada aspek keluaran, yaitu hasil berupa kendaraan bermotor yang didistribusikan kepada dealer-dealer motor dan dimonitor mutu produk, serta dilakukannya testing agar dapat membuat konsumen dengan aman menggunakan produk. Dua, ada pemilihan metodologi perencanaan, yaitu metode pendekatan yang digunakan dalam perencanaan arsitektur enterprise planning atau EAP yang terdiri dari tahapan sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi perencanaan. Kedua, ada model bisnis dan teknologi saat ini. Yang ketiga, ada arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. 4, implementasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kolom Watt mengenai data yang ada pada PT Vivamas Adi Pratama. 1. Skop pada bagian ini akan diuraikan mengenai entitas yang berperan di produksi kendaraan bermotor. Penguraian dilakukan secara tekstual. 1. Pimpinan. 2. Manajer gudang. 3. Manajer produksi. 4. Ada dealer. 5. Keuangan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu, yaitu mengenai how. Silakan Wahyu. Oke, terima kasih untuk rekan saya Sylvia Septiani dan Renal Alfandi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil dan pembahasan dari analisis yang kami ambil dari jurnal tersebut. Yang kedua, di sini ada how.
kolom home membahas proses-proses yang terjadi pada sistem produksi kendaraan bermotor. Yang pertama di sini ada scope. Scope ini proses-proses utama yang terjadi pada produksi kendaraan bermotor, sistem produksi kendaraan bermotor. Berikut di sini prosedur yang dilakukan dari sistem. Langkah pertama yang dilakukan adalah pelaporan dari setiap dealer bahwa membutuhkan stok kendaraan bermotor. Kemudian di sini ada beberapa dokumen yang kita perlukan. Yang pertama, pelaporan dari dealer motor kepada manajer gudang berisi stok kendaraan motor yang tersisa. Lalu yang kedua, manajer gudang membuat laporan untuk memproses produksi kepada manajer produksi yang ada di tempat produksi. Lalu yang ketiga, manajer produksi mempersiapkan spare part untuk proses produksi kendaraan bermotor. Lalu di sini ada where. Pada kolom where akan dibahas lokasi yang digunakan untuk pengembangan lokal bisnis utama, yaitu lokasi di mana perakitan kendaraan roda 2 yang akan dilakukan. Lalu di sini ada yang pertama scope, kemudian enterprise model, lalu sistem model. Untuk mengembangkan set link topologi atau skenario jaringan PT Vipamas Adi Pratama, lanjutlah. Kemudian di sini ada D, U. Pada kolom U akan membahas sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses produksi kendaraan roda 2 ini. Yang pertama ada scope. Berikut ini merupakan daftar unit organisasi yang berperan dalam sistem produksi kendaraan bermotor. Yang pertama ada pemimpin yang memantau seluruh kegiatan di PT Vipamas Adi Pratama. Lalu yang kedua ada manajer gudang. Di sini yang melakukan kegiatan di mana seluruh ketersediaan kendaraan untuk penjualan dilakukan. Lalu ada manajer produksi yang akan melakukan proses produksi kendaraan bermotor untuk didistribusikan kepada pihak dealer. Oke, untuk penjelasan yang terakhir, untuk Sylvia Mega Febriana untuk menjelaskan. Oke, makasih untuk rekan saya Wahyu Sembiring dan Renal Afandi. Di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk E-nya when. Pada kolom when akan dibahas mengenai kegiatan-kegiatan utama yang terjadi di lingkungan PT Vipamas Adi Pratama. Untuk nomor satunya di sini ada scope. Bagian ini akan membahas tentang daftar kegiatan-kegiatan utama yang terjadi di produksi di kendaraan secara global, yaitu A. Laporan stok dari dealer. Pembuatan laporan untuk melakukan produksi kendaraan oleh pihak manajer gudang. C-nya penerimaan laporan produksi oleh manajer produksi. Untuk D-nya proses produksi dilakukan oleh pihak manajer produksi. Untuk E-nya produksi kendaraan telah selesai. F-nya pendistribusian kendaraan bermotor ke dealer. Bagian ini menjelaskan keseluruhan proses pada bagian scope, yaitu A. Laporan stok dari dealer. B. Pembuatan laporan untuk melakukan produksi kendaraan oleh pihak manajer gudang. Untuk C-nya penerimaan laporan produksi oleh manajer produksi. D-nya proses produksi dilakukan oleh pihak manajer produksi. E-nya produksi kendaraan telah selesai. F-nya pendistribusian kendaraan bermotor ke dealer. Lanjut, Nal. Untuk Y-nya, sini ada pada kolom Y akan dibahas mengenai rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Vipamas Adi Pratama. Rencana jangka panjang ini mencakup visi dan misi perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, kreatif, produktif, dan berorientasi objek. Untuk satu, skopnya PT Vipamas Adi Pratama memiliki orientasi yang tinggi terhadap bisnis, di mana seluruh proses memperhatikan kenyamanan dan mutu produk pelayanan yang dihasilkan kepada pelanggan yang tinggi dan memuaskan.
Oke, itu saja hasil analisis dari kelompok kami tentang jurnal perancangan enterprise arsitektur menggunakan Jasmine Framework studi kasus PT Viva Mas Adi Pratama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.